dijatuhkan ke gua singa. Tapi yang terjadi malah bikin bosnya shock. Pernah gak sih kalian merasa dijebak di tempat kerja? Ada orang yang iri, sengaja ngejatuhin kita, bahkan sampai bikin kita hampir dipecat. Tapi, gimana kalau tiba-tiba keadaan berbalik dan justru kita yang menang? Hari ini, gue bakal ceritain kisah inspiratif yang diangkat dari cerita Daniel di Gua Singa, tapi dengan sentuhan zaman modern. Dijamin penuh drama, humor, dan kejutan yang bikin kalian gregetan sekaligus terinspirasi. Salam pembuka untuk channel. Halo guys, selamat datang di channel Glory Bali. Tempatnya cerita seru yang gak cuma hiburan, tapi juga bikin kita berpikir dan terinspirasi. Jangan lupa siapkan popcorn, karena kisah hari ini bakal gila banget. Sebelum kita mulai, pastiin kalian udah like video ini, komen di bawah, dan subscribe biar gak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Tekan juga tombol loncengnya ya. Ajakan menulis doa di komen. Kalau kalian lagi ngalamin tantangan di pekerjaan, pertemanan, atau hidup, tulis doa kalian di komentar. Yuk, saling support dan berbagi semangat. Meet Dani, seorang pegawai jujur yang baru aja naik jabatan jadi manajer keuangan di perusahaan multinasional. Dia orangnya lurus, gak mau main belakang, dan selalu kerja profesional. Bos besar di perusahaan, Pak Darius, suka banget sama Dani. Dia kagum sama kerja keras dan integritasnya. Tapi, ya namanya juga dunia kerja, banyak yang gak suka. Para petinggi senior di kantor mulai panas. Mereka sirik. Kok anak baru bisa naik jabatan cepat? Gak terima. Mereka mulai nyusun rencana buat ngejatuhin Dani. Mereka cari-cari celah, tapi nihil. Dani bersih, gak ada korupsi, gak ada main proyek gelap. Akhirnya, mereka putar otak. Gimana kalau jebak dia pakai aturan konyol? Bos besar, Pak Darius, itu orangnya gampang dibujuk. Para senior mendekatinya dan bilang, "Pak, gimana kalau kita bikin aturan baru? Siapapun yang kerja tapi gak nurut perintah utama kantor, bakal dipecat, atau lebih ekstrim, dimasukin ke ruang isolasi." Ruang isolasi? Iya, itu ruangan khusus yang dijadiin gudang arsip, penuh dengan anjing penjaga yang galak. Bisa dibayangin kan? Siapa yang masuk situ bakal ketakutan setengah mati? Pak Darius, tanpa curiga, menyetujui aturan itu. Dani yang selalu berdoa dan punya prinsip sendiri, tiba-tiba kena batunya. Hari itu, para senior dengan sengaja ngintip Dani di ruang kerjanya. Mereka tahu Dani sering doa sebelum mulai kerja. Lihat tuh, dia melanggar aturan baru. Kita tangkap dia sekarang juga, kata salah satu senior sambil ngakak. Dani yang gak tahu apa-apa, tiba-tiba didatangi satpam dan langsung dibawa ke hadapan Pak Darius. Pak Darius shock. "Kamu melanggar aturan kantor." Dani dengan tenang menjawab, "Saya cuma melakukan apa yang sudah jadi kebiasaan saya." Pak Darius sebenarnya gak tega, tapi karena aturan sudah dibuat, mau gak mau Dani harus dihukum. Malam itu,
Dani dijebloskan ke ruang isolasi. Di dalam sana, ada 5 anjing penjaga yang terkenal ganas. Semua orang di kantor penasaran, Dani bakal selamat gak ya? Di dalam ruangan gelap itu, Dani tetap tenang. Dia duduk dan diam. Anehnya, anjing-anjing itu gak menyerangnya. Mereka malah duduk manis di sekeliling Dani seolah menjaga dia. Keesokan paginya, Pak Darius dan semua karyawan langsung datang buat lihat nasib Dani. Mereka kaget banget. "Gila, dia masih hidup?" teriak salah satu senior yang udah yakin Dani bakal ketakutan setengah mati. Pak Darius langsung nyuruh buka pintu. Dani keluar dengan santai, tanpa luka sedikit pun. Para senior yang jebak Dani langsung pucat pasi. Mereka gak nyangka jebakan mereka malah gagal total. Pak Darius langsung sadar, Dani adalah orang yang benar. Dia malah marah besar sama para senior yang sengaja jebak Dani. Akhirnya, para senior yang sirik malah dipecat. Karma is real, guys. Dani bukan cuma selamat, tapi malah naik jabatan jadi kepala keuangan. Semua pegawai akhirnya sadar, kalau kita lurus dan tetap teguh pada prinsip, gak ada yang bisa menjatuhkan kita. Kisah Dani jadi legenda di kantor. Semua orang mulai menghormati dia, bukan karena takut, tapi karena kagum sama integritasnya. Dani sendiri tetap rendah hati. Dia tahu, kalau kita punya iman dan gak tergoda buat nyogok atau korupsi, selalu ada jalan keluar. Pelajaran hidup, dunia kerja emang penuh drama. Tapi kalau kita jujur dan gak ikut-ikutan yang curang, ujung-ujungnya kita yang menang. Kadang cobaan datang dari orang-orang yang iri. Tapi kalau kita tetap teguh, kita bakal lihat keajaiban terjadi. Jadi guys, pernah gak ngalamin hal kayak gini? Pernah dijebak di tempat kerja atau sekolah? Ceritain di kolom komentar ya. Jangan lupa, kalau ada masalah, jangan balas dengan kebencian. Tetap jadi orang baik, karena pada akhirnya, kebaikan bakal menang. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir video. Jika kalian suka kisah ini, share ke teman-teman yang lagi butuh motivasi. Sampai jumpa di video berikutnya.